kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8 bersama saya Nani Mariati STH. Materi kita hari ini terambil dari bab 10 dengan judul Hidup Berkelimpahan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk terus mengikuti pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk tetap terus menjadi pengikut-pengikut Kristus dan bisa hidup di dalam kelimpahan dan bisa juga memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan memberikan penjelasan IPK dan tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif dalam mensyukuri hidup sebagai orang yang beriman sesuai dengan teladan Yesus, menunjukkan sikap hidup orang beriman sesuai dengan teladan Yesus, menjelaskan makna hidup berkelimpahan, membuat karya sebagai wujud sikap hidup berkelimpahan, dan mulai mempraktikkan hidup sebagai murid Kristus. Kita masuk di dalam materi. Bagaimana hidup berkelimpahan? Hidup berkelimpahan merupakan dambaan semua orang. Tetapi di dalam Kristus ada dua hal hidup berkelimpahan. Yang pertama, kelimpahan secara jasmani yang terdapat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ayat ini merupakan pengakuan dari pemazmur bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan pasti ditolong. Pemazmur berani menyatakan hal ini karena dari pengalamannya. Ia melihat bahwa orang yang hidup benar ternyata tidak pernah mengalami kekurangan sampai saat ia berusia lanjut. Ini adalah bukti bahwa Allah memelihara dengan baik. Tetapi pemeliharaan Allah ini hanya terjadi, ingat, pemeliharaan Allah ini hanya terjadi ketika kita selaku anak-anak Tuhan tetap menjalankan hidup yang berkenan kepadanya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan artinya kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dan kita meninggalkan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Kelimpahan yang kedua adalah kelimpahan secara rohani. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58. Demikian bunyinya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selaku umat yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui karyanya di kayu salib, hidup kita adalah hidup yang bisa dijalani dengan tenang. Kenapa? Karena tidak ada lagi ancaman maut. Karena maut di dalam dosa telah dikalahkan di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen menjalani kehidupan di dunia ini dengan tenang karena jaminan pemeliharaan Allah baik secara jasmani maupun rohani untuk kehidupan akhirat kelak. Selanjutnya, bagaimana supaya kita mendapatkan hidup berkelimpahan? Kita harus mengikut Kristus. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, apa yang kita peroleh? Yang pertama, di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Yohanes pasal 3 ayat 17, Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 30. Boleh dibaca? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Keselamatan ini kita peroleh bila kita mau mengakui bahwa Kristuslah juru selamat kita. Kalau kita mau mengakui bahwa kita percaya dan kita yakinkan iman kita mengucapkan, kita percaya dan kita mengatakan bahwa Kristuslah juru selamat kita. Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan, ingat, jaminan keselamatan, bahwa hidup kita setelah kita berakhir di dunia ini ternyata tidak selesai di situ saja, tetapi hidup itu akan berkelanjutan di sorga dan bukan di api penghukuman. Ada jaminan kita mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, dengan percaya kepada Kristus, kita juga menerima hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, yaitu iblis. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Sungguh benar, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh kelimpahan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk melalui firman-Nya seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Apa yang harus kita lakukan, ya, melalui hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya. Kalau kita ingin hidup berkelimpahan, pertama kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan kelimpahan yang sudah dikaruniakannya. Dengan cara kita membaca Alkitab, kita memiliki persekutuan dengan sesama kita. Ketika kita menggali dari janji dan kuasa Tuhan yang adalah sumber air yang tiada putusnya mengalirkan berkat bagi kehidupan kita, menemukan kekuatan yang tiada habisnya. Banyak orang hanya mencari Tuhan karena ingin mendapatkan berkat jasmani saja. Tapi janji Tuhan tidak terbatas untuk hal-hal jasmani, melainkan untuk hal-hal yang menjadi kualitas kehidupan kita sungguh baik. Tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu berserta kita melewati berbagai peristiwa yang paling mengerikan sekalipun. Satu hal lain yang juga penting kita perhatikan adalah suatu sumber air akan menjadi berkat bila tidak disumbat alirannya. Sebaliknya, bila aliran itu disumbat, semakin lama air akan semakin keruh. Karena itu jadilah saluran berkat bagi orang lain agar berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Apa rahasia hidup berkelimpahan? Kalau kita ingin mendapatkan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, rahasianya adalah bila kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah-perintahnya, tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan janji-janjinya.
dan kita mendapatkan kekuatan bahkan karunia-Nya. Bila kita meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita akan menemukan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Tuhan, apa saja sifat-sifat Allah, dan mengapa Allah begitu mengasihi umat-Nya. Apa janji-janji yang Allah miliki untuk kita selaku anak-Nya. Alkitab bukan hanya menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah, melainkan juga tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Selain hukum kedua yang disampaikan Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat 39, kita juga dapat membaca penjelasan lebih rinci tentang bagaimana mengatur hubungan dengan sesama kita. Kini setelah kita mengetahui bagaimana hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, apakah kita masih memilih untuk hidup di luar Dia? Semoga tidak demikian. Semoga anak-anak Tuhan yang mendengarkan video pembelajaran ini bisa memahami dan bisa hidup di dalam Tuhan dan mengikut Kristus. Baiklah, materi kita sampai di sini. Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, jelaskan makna hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup berkelimpahan. 3. Pikirkan tentang suatu kebiasaan atau hobi yang kamu sedang lakukan, tetapi ternyata setelah kamu pikirkan ulang, belum tentu hal itu menyenangkan hati Tuhan. Apakah kamu rela meninggalkan kebiasaan atau hobi itu sebagai syarat untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh? 4. Coba kamu renungkan hidupmu selama ini. Apakah kamu sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Alasan atas jawabanmu tersebut silakan dijawab dengan kejujuran hatimu. Kemudian yang kelima, bacalah Mazmur pasal 31 sampai 40 dan temukan 5 janji Allah yang Allah berikan kepada orang yang mau taat kepadanya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan penjelasan bagaimana supaya kami hidup di dalam kelimpahan di dalam Tuhan. Ketika kami mengikut Tuhan, bukan hanya kelimpahan secara jasmani yang dapat kami terima, tetapi kami juga memperoleh bonus bahwa kami akan mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu kasih karunia Tuhan, keselamatan dalam hidup kami supaya kami bisa mendapatkan hidup di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami akan selalu hidup mengikut Kristus dan hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Sampai di sini video pembelajaran kita. Jadilah pengikut Kristus yang setia.